Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kira-kira apa ya bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi dapat teman-teman lihat di sini saya memiliki dua tanaman. Yang pertama, tanaman saya berukuran besar, dan yang kedua, tanaman saya memiliki ukuran yang kecil. Dan dari kedua tanaman ini, mereka memiliki usia yang berbeda. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa penyebab dari perbedaan kedua tanaman ini? Nah, jadi penyebab dari perbedaan kedua tanaman ini ialah adanya mereka melakukan pertumbuhan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan itu adalah adanya pertambahan jumlah sel, kemudian adanya pertambahan massa sel, dan juga adanya pertambahan volume sel. Yang mana pada pertumbuhan ini bersifat irreversibel. Yang artinya irreversibel ini adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Seperti misalnya kita pada saat kita telah mengalami pertumbuhan yang maksimum, maka kita tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula seperti dulu kita layaknya menjadi seorang bayi. Nah, selain itu, pada pertumbuhan ini juga dapat diukur, yaitu baik berupa tinggi maupun berupa besarnya dan juga beratnya. Nah, karena pada pertumbuhan ini dapat diukur, maka pertumbuhan ini dikatakan atau bersifat kuantitatif. Nah, kemudian apa sih itu perkembangan? Jadi perkembangan itu adalah suatu proses menuju dewasa. Lalu, kapan sih terjadinya perkembangan? Yaitu perkembangan terjadi ketika pertumbuhan itu juga terjadi. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu terjadinya beriringan. Ketika pertumbuhan terjadi, maka diikuti juga dengan perkembangan. Karena apabila pertumbuhan terjadi namun tidak adanya perkembangan, maka tumbuhan tersebut akan mengalami kematian. Nah, mengapa bisa demikian? Karena ketika suatu pertumbuhan tidak diiringi dengan perkembangan, maka tidak akan ada perubahan fungsi dari sel dan tidak adanya juga perubahan dari bentuk sel itu sendiri. Timbul suatu pertanyaan, lalu kapan sih pada suatu tumbuhan itu terjadinya suatu proses pendewasaan atau perkembangan? Jadi jawabannya adalah yaitu ketika suatu tumbuhan tersebut telah memiliki alat reproduksi generatif yang sudah berfungsi, yaitu berupa bunga. Seperti teman-teman dapat lihat di sini, ini adalah bunga, yaitu berupa alat reproduksi pada suatu tumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, maka perkembangan, apabila pertumbuhan tadi dapat diukur, maka perkembangan tidak dapat diukur, yang artinya bahwa perkembangan bersifat kualitatif. Dapat teman-teman lihat di sini ada tahapan awal dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk tahapannya itu ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pembelahan sel, yang kedua yaitu tahapan morfogenesis, dan yang ketiga yaitu tahapan diferensiasi seluler. Masuk pada tahapan yang pertama yaitu tahapan pembelahan sel. Artinya yang mana pada mulanya berbentuk zigot, kemudian mengalami pembelahan mitosis berkali-kali sehingga terbentuknya jaringan embrional. Nah, selanjutnya setelah mengalami tahapan yang pertama akan masuk ke dalam tahapan yang kedua yaitu morfogenesis. Artinya yaitu perubahan bentuk. Nah, di sini yang awalnya berupa jaringan embrional maka mulai mengalami perkembangan yang nantinya bentuknya berubah sehingga akan mengalami perubahan menjadi sistem perakaran sehingga terus berubah menjadi sistem pertunasan. Nah, masuk pada tahapan yang terakhir yaitu ada diferensiasi seluler. Artinya yaitu terjadinya perubahan fungsi serta bentuk, yang mana nantinya bentuknya akan bermacam-macam yang akan digunakan oleh tumbuhan pada saat masa pendewasaan atau masa saat dewasa. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan ternyata memiliki laju pertumbuhan, yang mana laju pertumbuhan itu disajikan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid ini ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase logaritme, kemudian yang kedua yaitu fase linier, dan yang ketiga yaitu fase penuakan. Nah, untuk fase logaritme ini berada di sini, yang mana yang
Laju pertumbuhannya itu awalnya mula-mulanya lambat, kemudian mengalami percepatan. Nah, masuk ke tahap yang kedua yaitu fase linier, di mana dalam fase kedua ini atau fase linier ini laju pertumbuhan mengalami penurunan atau bersih menuju ke sifat konstan atau tetap. Dan yang terakhir yaitu fase penuaan, di mana laju pertumbuhan mengalami penurunan atau penuaan karena suatu tumbuhan telah mengalami sifat atau suatu pendewasaan atau perkembangan. Baik, sekian penjelasan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.